cukup baik untuk sekarang. Mungkin boleh saja karena ada pandemik ya, membuat harga emas juga naik nanti. Tapi ketika ekonomi negara sudah stabil, emas akan kembali ke harga wajarnya. Kemudian obligasi negara dengan return 8,51% rata-rata. Dan saham memiliki ini kinerja IHSG ya, 17,76% selama 10 tahun berturut-turut. Jadi setiap tahun itu average atau rata-rata dari return saham adalah 17,76%. Jauh banget dari deposito. Kemudian kita akan lanjut. Anda kenal siapa beliau? Pasti Anda semua sudah tahu lah ya. Jeff Bezos itu adalah orang yang saat ini adalah manusia 2.000 triliun ya, bukan 2 triliun lagi, 2.000 triliun. Asetnya BCA aja 1.000 triliun. Kekayaan dia 2.000 triliun. Lihat, kekayaan orang paling kaya di dunia ini, nomor 1 sekarang, pemilik Amazon, memiliki, lihat, porsi portofolionya itu saham ya. Itu saham di perusahaannya sendiri, Amazon. Sisanya ada saham lain-lain. Ada saham Google, ada saham Washington Post, Uber, Blue Origin, dan lain-lain. Ya, portofolio kekayaan bilioner, yang tadi kita bilang di atas 1 juta US dollar. Mereka tuh apa sih, kita intip ke kekayaan mereka tuh uangnya di mana? Ya, ini Jeff Bezos ya, Anda sudah tahu. Oke, kalau kita lihat lagi billionaires lainnya, Anda pasti kenal juga beliau siapa. Ini adalah Bill Gates dengan kekayaan 1.500 triliun rupiah ya. Lihat, Anda mungkin kenal beliau adalah pendiri ataupun juga CEO dari Microsoft. Namun, portofolio maupun kekayaannya beliau itu bukan dari Microsoft sekarang. Separuhnya, 50%-nya itu adalah dari saham Berkshire Hathaway, miliknya Warren Buffett ya teman-teman. Ini Berkshire Hathaway Incorporation, ini menguasai kekayaan Bill Gates sebanyak 50%. Sisanya baru saham-saham kecil ya, ada Caterpillar, ada Walmart, Ecolab, dan lain-lain, ada FedEx ya. Ini semuanya bentuknya saham ya, bentuk portofolio dari kekayaannya beliau. Lah, kalau beliau ini, Anda juga pasti tahu lah ya, legendnya investor dunia adalah Warren Buffett. Ini adalah portofolionya Berkshire Hathaway yang ada di portofolionya Bill Gates tadi. Ya, ternyata apa saja sih saham-saham yang dimiliki oleh Warren Buffett? Ternyata sekitar 25% ini saham ataupun portofolio yang dimiliki Warren Buffett adalah saham Apple ya teman-teman, dengan kapitalisasi tertinggi saat ini di bursa Amerika ataupun Wall Street. Baru ada Coca-Cola, Anda tahu lah ya. Ada US Bank, ada JP Morgan, ada Amazon juga di sini sebagian, ada Visa, ada Bank of America. Banyak sekali ini portofolio yang dikelola oleh Warren Buffett. Anda bisa baca ini. Beliau mengatakan bahwa rich people plan for 3 generation ya. Jadi orang kaya itu selalu menyiapkan atau membuat rencana untuk 3 generasi. Sedangkan poor people plan for Saturday night. Jadi orang miskin itu hanya membuat rencana untuk malam minggu nanti kemana ya. Untung teman-teman hari ini membuat keputusan bahwa membuat rencana malam minggu hari ini itu untuk belajar. Oke, beli plus untuk teman-teman. Thank you. Hari ini sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk sama-sama belajar ya. Nah, si Jeff Bezos bingung tuh. Karena Warren Buffett ini adalah orang yang hidupnya sederhana banget dari dulu, bukan lahir dari orang kaya. Jadi beliau nanya nih, ngobrol-ngobrol di warung kopi. Halo Warren, katanya. Kamu kan investasinya simple ya katanya. Strateginya juga gampang, tapi kok orang-orang nggak mau ngikutin kamu gitu. Warren jawab adalah, karena tidak semua orang suka kaya dengan cara yang lambat. Wah, memang investasi saham adalah investasi yang sangat menjanjikan dan bisa duit yang gede. Tapi memang orang nggak suka kaya dengan lambat ya. Kita lihat berikutnya. Itu kan bilioner dunia. Mungkin bisa aja Benny-nya bohong-bohong ya. Si Ben itu bohong-bohong lah. Kita lihat. Anda kenal semuanya ini adalah top billionaires of Indonesia ya. Adalah orang-orang paling kaya di Indonesia. Anda tahu Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono sebagai Hartono Brothers, mereka adalah pemegang saham Bank BCA. Dengan kapitalisasi hari ini Bank BCA itu adalah sekitar 700 sampai 800 triliun ya di Bursa Efek Indonesia. Portofolio mereka itu juga saham. Selain itu, selain BCA masih ada ini ya, Tower ya, TOWR. Kemudian ini adalah Susilo Wonoyoyo, merupakan penerus tahta dari Gudang Garam, anaknya bos Gudang Garam. Ini sekarang beliau memegang saham Gudang Garam.
Kemudian almarhum Bapak Eka Cipta Wijaya sekarang dilanjutkan oleh Wijaya Family ya, anak-anaknya dari grup Sinarmas. Ada juga Sri Prakas Lohia dengan perusahaannya ini adalah Indorama, INDR ya. Jadi perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan saham semua, perusahaan yang listing di bursa. Anthony Salim yang Anda tiap hari makan Indominya ya, Indofood CBP atau kode sahamnya ICBP. Ini ICBP. Ini ada Sinarmas Group, banyak banget sahamnya Sinarmas Group ya. Nanti kita akan bahas salah satu saham dari Sinarmas Group juga. Kemudian GGRM dan BBCA. Lihat, orang-orang bilioner top Indonesia saja memiliki portofolionya isinya saham. Terus apa dan mengapa mereka itu pilihnya saham? Katanya bahaya ya saham ya. Banyak resikonya ya. Lihat, Warren Buffett mengatakan bahwa risk come from not knowing what you're doing. Jadi resiko itu hadir ketika kita itu tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Lihat, ini Anda pasti buat yang baru-baru sering banget ketemu. Begitu Anda ngomong saham, pasti dibilang, aduh jangan deh, saham itu judi, saham itu haram. Ah, kamu main saham ya? Lihat, saya akan bongkar satu persatu ya. Orang yang mengatakan saham itu judi adalah orang yang begitu judi di saham ataupun mereka masuk di pasar saham itu tidak memiliki pengetahuan apa-apa, hanya ikut-ikutan ya. Jadi kalau beli suatu saham itu tanpa analisa. Jadi cuma ngandelin feeling, wah ini kayaknya perusahaannya gede nih, kayaknya perusahaannya bagus nih, naik nih. Karena ngandelin feeling dan hoki. Itu akan membuat handphone ataupun juga meja jadi seperti kasino. Jadi judi. Apakah saham itu judi? That's no. Saham bukan judi ya. Saham itu bisa dianalisa, bisa kita analisa dan kita bisa bukan mengandalkan hoki, tapi kita bisa melihat bisnis dari suatu perusahaan. Apakah saham itu haram, teman-teman? Nah, di DSN MUI nomor 80 berdasarkan keputusan ya dari Majelis Ulama Indonesia tahun 2011 itu sudah ditetapkan tentang perdagangan saham syariah ya di pasar modal. Jadi sudah ada nih syariah MUI-nya, bukan dari saya, bukan dari negara Indonesia, tapi langsung dari Majelis Ulama Indonesia juga mengatakan bahwa transaksi di perdagangan pasar modal atau perdagangan efek itu adalah halal ya, tidak haram. Ada nomornya ya. Dan selain itu, memang ada beberapa saham-saham yang tidak masuk dalam kategori saham syariah, teman-teman. Misalnya saham perbankan ya, kecuali bank syariah. Nah, jadi ada namanya, bisa kita lihat ketika teman-teman yang di sini mau membeli saham ataupun mau berinvestasi saham secara syariah, biasanya sekuritas ataupun broker sudah menyediakan akun khusus syariah ya. Terus saham apa aja? Ya, teman-teman bisa lihat di JII atau Jakarta Islamic Index ya, maupun ini indeks saham syariah Indonesia ya. Jadi ini ada di JII dan ISSI untuk saham-saham syariah ya teman-teman yang sesuai dengan prosedur syariah Indonesia. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah di sini bahwa pasti begitu Anda mau mulai investasi saham selalu ngomongnya main saham. Jarang banget ya ketemu orang yang ngomongnya investasi saham yuk. Pasti ngomongnya adalah main saham. Nah, apakah saham itu adalah sebuah permainan ataupun bisa dikategorikan untuk main-main, teman-teman? Saham bukanlah money game ya, bukan untuk dimain-mainkan. Karena juga bukan bentuknya taruhan ya. Zero sum game ini adalah taruhan seperti Anda taruhan bola atau taruhan judi ya. Jadi saham ini sudah diatur di peraturan UU nomor 8 tahun 95 ya. Jadi bukan main saham, teman-teman. Jadi saham itu adalah kita membeli sebuah perusahaan dan kita menjadi bagian dari perusahaan ya. Jadi kita memiliki bagian dari perusahaan. Oke. 8 mutiara terpendam. Di sini kita akan bahas bahwa ada 8. Anda pasti tanya, siapa sih yang bisa mulai saham ini? Apakah hanya orang yang pintar, orang yang banyak duit, orang yang berpendidikan, orang lulusan akuntansi, ekonomi? Enggak ya, jawabannya adalah anyone, siapapun Anda selagi warga negara Indonesia punya KTP dan Anda juga punya yang namanya NPWP, itu juga opsional ya. Dan punya rekening bank, Anda sudah bisa buka rekening saham. Anywhere, dimanapun Anda bisa. Buktinya hari ini kita bisa berkumpul satu Indonesia ya teman-teman ya, dari ujung Sumatera sampai di ujung Papua. Mudah-mudahan ada nih ya dari Indonesia Timur juga. Anywhere, kita semuanya bisa beli. Anda nggak perlu capek-capek harus ke Jakarta buat beli saham biasanya, nggak perlu. Dimanapun Anda, selagi ada koneksi internet, Anda bisa beli saham. Anytime, kapanpun waktunya, tentunya di jam bursa Anda bisa beli saham, bisa transaksi saham. Kapanpun Anda jalan-jalan, sahamnya nggak akan mati ya, tetap ada anytime. Beat inflation. Yang kedua,
Tadi kita sudah bahas bahwa saham itu mampu mengalahkan inflasi. Yang ketiga, nah ini, mengapa kita nggak pilih properti apapun emas? Saham bisa dimulai start small ya, dimulai dengan modal yang sangat kecil teman-teman. Tanpa modal juga bisa, buka aja rekening dulu, nggak usah setor juga sudah bisa sekarang. Jadi dengan 100.000 malahan kita 100.000 buat teman-teman apalah bisanya ya. Sekarang paling untuk jajan ke mall beli kopi kekinian lebih 100.000. Sadar nggak teman-teman bahwa 100.000 itu bisa kita belikan sebuah perusahaan yang bernilai triliunan? Wah, masa iya? Kalau Anda bawa 100.000 ke pasar, nggak ada yang mau join sama Anda. Tapi dengan 100.000 kita sudah bisa beli saham, ya. Yang keempat adalah growth without you, oke? Bertumbuh tanpa Anda. Jadi Anda nggak usah pagi-pagi capek-capek pergi kerja. Yang penting kita sudah punya sahamnya, begitu jadwal dividen datang, wah dapat kita keuntungan. Bisnis bertumbuh, sahamnya naik, harganya naik, kita mendapatkan keuntungan kalau kita jual. Jadi bisa bertumbuh tanpa Anda capek-capek ngatur perusahaan, sudah ada manajemennya ya. Yang kelima adalah unlimited income. Anda bisa mendapatkan penghasilan tiada batas di sini teman-teman. Dengan cara apa? Kita ada yang namanya compounding interest atau bunga berbunga. Nanti saya akan bongkar bunga berbunga di sini. Jadi kita bisa mendapatkan penghasilan yang tiada batasnya dengan uang dibungakan kembali, dibelikan saham ya. Yang keenam adalah passive income. Kita bisa memperoleh namanya penghasilan pasif. Tanpa kerja, kita dapat uang. Biasanya kan kita kerja dapat uang ya. Ini kita harus membuat uang bekerja untuk kita. Bukan kita untuk uang lagi ya. Jadi kita membuat uang bekerja untuk mencari uang. Karena setiap manusia itu hanya punya 24 jam, teman-teman. Sedangkan kita bagaimana membuat kita bisa menjadi orang yang ultra high net worth tadi, ataupun menjadi seorang billionaire, adalah bisa membuat uang bekerja untuk kita. 7 adalah inherited income atau penghasilan yang bisa diwariskan. Nggak sadar teman-teman yang hari ini sudah menjadi seorang investor saham, pasti begitu awal sign untuk buka akun di sekuritas pasti ditulis ya, orang yang menerima manfaat atau yang akan menjadi ahli waris. Nah, saham ini begitu kita tiba-tiba tidak ada, meninggal dunia, bisa diwariskan ke generasi berikutnya ataupun orang yang sudah kita tuliskan ahli warisnya. Jadi nggak hilang sahamnya. Kepemilikan itu sampai hari ini juga tetap akan ada. Untuk kan 100 tahun kemudian tetap akan ada. Yang kedelapan adalah retire rich. Jadi kita bisa pensiun muda, pensiun kaya teman-teman dengan memiliki yang namanya passive income tadi dari saham. Kita bisa pensiun muda, bisa pensiun kaya. Bayangkan aja kalau kita sudah punya saham BBRI atau BBCA ya, 10 miliar. Misalnya kita kerja 20 tahun, kita tabungin saham terus. Begitu kita sudah umur di 40 atau 50, kita mau pensiun nih, kalau nggak punya saham, kita nggak punya lagi penghasilan. Begitu stop kerja, kita stop nggak dapat penghasilan. Tapi kalau dengan saham, misal kita punya 10 miliar aja ya, misalnya ya, saham BBRI misalnya saya ambil contoh, itu dividennya 1 tahunnya adalah 5%. Berarti 5% dari 10 miliar itu sekitar adalah 500 juta. Tanpa kerja, cukup uangnya untuk membiayai kehidupan kita. Itu namanya adalah pensiun muda, pensiun kaya ya teman-teman ya. Berikutnya, saya akan langsung lanjut lagi. What's your goal? Nah, catatan teman-teman semuanya, Anda sekarang catat. Sekarang Anda sudah dengar, saham itu luar biasa sekali ya. Anda harus tetapkan tujuan Anda sekarang juga. Tentukan tujuan Anda. Ada yang mau tujuannya nikah, ada yang tujuannya mau beli mobil baru, ada yang tujuannya mungkin mau beli rumah baru untuk melanjutkan kuliah, untuk dana pendidikan anak, dan macam-macam banget ya di sini tujuannya. Tetapkan dulu tujuan Anda. Jangan sampai kalau ditanya, ngapain join saham? Ya, mau kaya sih. Ya, itu bukan tujuan ya. Jadi harus ada memiliki tujuan yang jelas. Karena apa? Karena setiap orang memiliki profil resiko yang berbeda-beda, teman-teman. Saya akan bongkar sedikit di sini. Di paling bawah, jadi antara teman-teman dan saya, dengan kita semuanya, itu memiliki profil resiko yang berbeda-beda. Yang di paling bawah adalah profil dengan konservatif. Apa maksud konservatif di sini? Mereka tidak bisa mentoleransi kerugian yang cukup banyak, ya. Dia orangnya main aman, main santai aja. Ini cocoknya menjadi investor blue chip, ya. Beli-belinya barang-barang yang blue chip aja, beli saham-saham yang blue chip. Namun investasinya biasa ini di atas 10 tahun atau seumur hidup, nggak dijual-jual ya. Jadi ditabung terus untuk blue chip. Ya returnnya sekitar persen dah setahun. Tapi mereka itu maunya kantong aja, aman, pokoknya
saya tabung tiap bulan ada gaji saya tabung. Nah, Anda cocok jadi orang yang konservatif, berarti nggak suka lihat portofolionya merah. Jadi jangan suka beli saham gorengan kalau Anda profil risikonya konservatif ya. Beli aja saham-saham blue chip. BCA, BRI, Mandiri, BNI, Indofood ya tadi, CBP, Unilever. Banyak sekali saham-saham blue chip yang memiliki kenaikan yang luar biasa. Itu dia kinerja perusahaannya itu blue chip, artinya adalah first liner ya. Market cap-nya sudah gede, perusahaannya sudah besar sekali, produknya sudah dikenal banyak orang. Salah satu tadi saya sudah jelaskan. Tapi tentunya tidak bisa mengharapkan Anda kalau mau beli blue chip hari ini langsung besok cuannya 100%, nggak bisa ya. Mau cuannya langsung tiba-tiba besok, hari ini beli besok 30%, nggak bisa. Itu untuk jangka yang sangat panjang. Jadi tentunya Anda harus tentukan tujuan yang tepat tadi. Biar saya kayaknya moderat deh. Moderat ini Anda orangnya maunya aman juga, saya nggak suka rugi, nggak siap untuk terima rugi, tapi saya mau cuannya gede. Banget, tahun nunggunya gila lama banget. Nah, Anda cocok itu adalah beli menjadi investor multi-bagger ataupun membeli saham-saham yang bisa memberikan return di atas 100%, teman ya. Itu biasanya kenaikannya antara 1 sampai 10 tahun. Waduh, teman-teman pasti ada yang nyinyir di sini. Wah, itu muluk-muluk deh. Sedangkan deposito aja cuma 5% setahun. Mana ada? Kalau 100% setahun, semua orang mah sudah kaya. Nggak ada lagi orang yang mau kerja. Nah, lihat ya teman-teman. Inilah saham itu adalah luar biasanya. Ada namanya saham yang multi-bagger. Bisa memberikan 100%. Nanti kita akan bahas lagi tentang saham multi-bagger. Atau Anda adalah orang yang memiliki profil resiko agresif. Nggak apa-apa, pokoknya saya maunya cuannya cepat, nggak suka yang lama, biarlah cuannya kecil-kecil aja, asalkan sering. 5-10% saya cabut, beli, jual, beli. Anda cocoknya jadi traders ya, ataupun trading saham. Itu jangkanya sekitar 1-12 minggu. Nah, kira-kira 3 bulan lah ya paling lama. Itu swing trading. Tentunya Anda lihat ini, semakin rendah resikonya, tentunya juga semakin rendah profitnya. Tapi Anda bisa lebih aman dengan higher allocation ya. Anda bisa mengalokasikan uang yang gede di sini. Bisa mungkin 1M, 10M, itu aman kalau Anda berikan saham blue chip. Tapi high risk, high return ya. Semakin Anda gain-nya cepat, gain-nya gede, Anda juga memiliki resiko yang gede juga, teman. Tentunya Anda jangan masukkan all in di sini. Anda gak ada rumah besok ya, langsung dibelikan saham-saham gorengan pula. Wah, bisa kacau di sini. Inilah orang-orang yang bangkrut karena saham, bukan investasi saham. Mereka nggak tahu apa yang mereka beli, akhirnya jadinya bangkrut. Berikutnya, saya akan sharing tentang apa sih perbedaan investasi dan juga trading. Ini Anda tahu ya, Warren Buffett adalah seorang investor yang memang katanya orang nggak suka cara kaya lambat. Nah, ini investasi, karena long term banget beliau. Menggunakan analisis fundamental. Tentunya melihat bagaimana suatu perusahaan, bisnisnya bagus nggak, prospeknya bagus nggak, ya. Yang beliau pakai adalah net value investing, ataupun beli saham yang lagi jatuh harganya, memiliki fundamental baik, saham hebat yang salah harga. Dibeli, bukan dijual langsung, tapi ditahan ya, di hold. Dengan tujuan itu adalah compounding asset, ataupun juga membuat aset kita makin bertumbuh. Ataupun ini ada George Soros, adalah traders dunia yang terkenal. Trader itu terkenal dengan short term-nya, harus memiliki jangka waktu yang pendek ya, dari mingguan sampai harian, mingguan sampai bulanan cuannya. Biasanya dipakai adalah analisis teknikal. Strategi yang biasanya aman adalah swing trading ya, beli buy on support, sell on strength ya, jual di resistance. Nah, kita akan bahas itu nanti. Kemudian strateginya adalah buy and sell. Tujuannya adalah misalnya saya modal cuma receh baru 1 juta sampai 10 juta nih, saya kalau tunggu investasi lama, ya oke, silakan, it's fine. Bisa trading ya. Apakah bisa membuat kaya? Nanti kita akan bahas. Price is what you pay and value is what you get. Nah, banyak teman-teman pemula yang masih belum bisa membedakan antara apa itu harga dan apa itu nilai ya. Jadi tahu dari mana kita kalau mau investasi itu, mana saham yang mahal, mana saham yang murah. Saya ajak teman-teman diskusi di sini ya. Anda sudah tahu dua jawara dari saham rokok di Indonesia. Ada HM Sempurna dengan kode HMSP sini ya teman-teman ya, dan Gudang Garam ya, GGRM. Secara kasat mata buat pemula di sini pasti taunya HMSP lebih murah dong ya dari GGRM ya.
HMSP itu satu lembarnya cuma Rp1.445, teman-teman. Alias kalau Anda punya uang 14.000, itu sudah bisa beli sahamnya Sempurna. Lihat, tadi 100.000 katanya. Ini sedangkan beli saham Sempurna aja satu lot, Anda cuma keluarin uang, 144.500 ya. Dengan uang 100.000, Anda sudah bisa beli saham ya, Sempurna. Tapi kalau Gudang Garam, Anda harus punya uang 4.180.000. Buat teman-teman yang baru di sini, kita ini adalah harga satu lembar, sedangkan untuk membeli saham itu minimal satu lot alias 100 lembar. Jadi harga ini dikali dengan 100. Saya akan mengajarkan rahasia buat teman-teman yang nggak pernah diajarin dimanapun, adalah Anda bisa melihat dari ini. 3 ini saja sudah bisa Anda menilai saham itu murah atau mahal. Secara kasat mata, harga Sempurna memang lebih murah, tapi kita lihat valuasinya. Harga wajar dari Sempurna, ini adalah aplikasi RTI ya teman-teman, bisa di-download di Play Store, RTI Business ya. Di Kistatik Anda bisa lihat ini book value per share itu adalah 209. Artinya apa? Artinya saham ini Sempurna hanya memiliki nilai wajar, harga wajarnya itu Rp129, tapi dijual 1.000-an ya. Lihat, berarti sudah mahal berapa kali? Anda lihat di PBV-nya, sudah 6 kali lipat lebih mahal daripada harga wajar. Sedangkan Gudang Garam hanya harga wajarnya di 29.000 dan sekarang dijual 1 kali lipat lebih mahal ya. Anda juga bisa lihat dari PER-nya atau price earning ratio, itu mana yang lebih murah. Lihat, kalau dilihat dari sini PER-nya saham Sempurna lebih mahal, tentunya harga ini dinilai dari PER ya. Kemampuan mereka mencetak laba itu nggak sesuai dengan harganya kita. Nih kita beli berarti 17 kali lipat lebih mahal daripada kemampuan Sempurna mencetak laba. Kalau Gudang Garam itu 10 kali ya. Jadi ini adalah cara curangnya, hacknya untuk Anda yang baru pemula di pasar saham. Kuncinya ada di sini ya teman-teman ya. Sering saya katakan bahwa kita gampang banget menilai harga mahal atau murah satu saham dari book value-nya. Gampang, kasat mata ini bisa dilihat. Gak akan ada diajari di tempat lain ya. Oke, saya lanjut teman-teman. Apabila Anda memiliki portfolio risiko tadi, kayaknya saya cocoknya yang konservatif deh. Saya nggak suka yang banyak ruginya, loss-nya. Anda lihat ya, saya kasih gambaran di sini BBCA. Itu tahun 2010 sampai hari ini tahun 2020 sudah gain sebesar 600% ya selama 10 tahun. Jadi, andaikan Anda tahun 2010 itu beli saham BBCA sebanyak 1 juta rupiah, ya, hari ini uangnya didiamin ya, tanpa Anda ngapa-ngapain, itu 10 tahun uangnya jadi 7 juta. Ya, 1 juta Anda investasikan, 10 tahun kemudian uangnya jadi 7 juta. Berarti kalau Anda investasikan 100 juta waktu itu, berarti uang Anda diamkan 10 tahun jadi 700 juta, teman-teman. Kira-kira nih, kalau kita 100 juta kita masukin ke bank deh, ke deposito, atau Anda belikan emas, akankah hari ini bernilainya naik 600%? Anda jawab sendiri. Ya, BBRI, saham Bank BRI, ini juga 10 tahun, ya lihat ini tahun 2010 sampai 2020 memiliki kenaikan sebanyak 500%. Berarti rata-ratanya kalau kita bagi selama 10 tahun itu adalah 50% kenaikannya setiap tahun. Berarti saya bohong ya, tadi katanya investasi blue chip cuma bisa 15%, ya katanya cuma gainnya 15%. Memang saya bohong. Karena memang beberapa saham-saham blue chip seperti bank atau BRI dan BCA itu naiknya gila-gilaan sekali ya. Cuman kita ambil average-nya paling, ya jangan muluk-muluk deh. Nanti kalau saya bilang, investasi ayo beli, bisa untung 50% setahun. Nanti kalau terjadi pasar koreksi seperti ini, nah seperti corona, Anda bilang, aduh ini bohong kan katanya. Jadi kita ambil average aja yang terendah ya. Kinerja IHSG 15% kenaikannya setiap tahun. Lihat, uang Anda 1 juta Anda investasikan di Bank BRI, bukan nabung di bank ya. Jadi beda dengan nabung di bank, tapi ini kita beli saham banknya, uang 1 juta Anda itu jadi 6 juta. Anda diamkan selama 10 tahun ya. Kalau Anda investasi 100 juta, berarti uang Anda jadi 600 juta. Siapa yang mau kasih, teman-teman? Tanpa Anda kerja. Ini passive income, unlimited income ya. Ini kalau Anda memilih menjadi seorang blue chip investor. Ya, saya akan kasih ilustrasi di sini. Boleh dicatat, boleh di screenshot yang bagian ini, atau boleh Anda minta Excel sama saya ya. Kita ilustrasikan yang tadi kita katakan bahwa 100.000 rupiah ya. Sekarang buat akun saham ataupun akun sekuritas teman-teman rata-rata 100.000 sekarang ya, paling murah.
Andai kan Anda memiliki uang 100.000, nanti bagi yang mau saya hitungkan, juga nanti request saja di kolom komentar, saya langsung hitungkan actual untuk Anda ya. Saya ilustrasikan, namanya adalah si A. Si A ini mulai 100.000, dia punya gaji atau dari penghasilannya dia sisihkan setiap bulan itu ada 800.000, sekitar itulah ya, 800.000, dia tabung kadang 500.000, 800.000, itu 1 tahun kurang lebih 10 juta, kita anggaplah ya. 10 juta itu setiap bulan Anda nabung 800 sampai 1 juta. Anda sisihkan 30% dari penghasilan Anda. Ini saya ambil contoh adalah si A, 10 juta setiap tahun. Nanti bagi Anda yang mau saya hitungkan langsung actual, tulis di kolom komentar ya. Itu lihat, kalau anggap saja dia beli satu saham dengan return yang bisa memberikan return 15% 1 tahun, anggaplah dia beli saham BRI atau BCA ya. Lihat, ini dengan konsisten dia tabung ya, tabung setiap bulan, ada penghasilan pokoknya tabung dibeliin saham. Ada setiap bulan penghasilan dibeliin saham. Nah, lihat, ini di compound 100.000 tadi ditambah 10 juta ditambah dengan 15% itu hasilnya 11.615.000. Ini tentu saja hanya ya hitungan secara kasar, tapi ini bisa menjadikan patokan buat Anda. Lihat, apabila saham itu bisa naik 20%, Anda bisa mendapatkan sekian, dan apabila returnnya 25%, tadi kalau BRI 50% ya 1 tahun ya teman-teman ya. Saya nggak mau tulis return 50% deh, terlalu muluk-muluk nanti buat teman-teman. Saya buatnya minimal 15 deh. Kalau lagi bagus pasarnya bullish mungkin bisa 25%. Ya, selama kalau Anda konsisten nabung 10 juta setiap tahun, di tahun ke-19 dengan return kita anggaplah 15% saja, Anda sudah menjadi seorang bilioner ya. Bilioner Indonesia, bukan bilioner US dollar ya, bukan dalam kategori US dollar, tapi bilioner Anda mencapai 1 miliar pertama Anda dari saham. Bayangkan Anda konsisten nabung saja 500 sampai 800.000 setiap bulan alias 10 juta 1 tahunnya, nggak menutup kemungkinan kita bisa memperoleh uang 1 miliar pertama dari saham. Hanya investor blue chip ya, ini saya bahasa investor blue chip teman-teman. Kalau returnnya 20% atau lagi bagus, itu Anda lebih cepat lagi capai bilionernya. 16 tahun Anda sudah menjadi seorang bilioner. Atau pasar sangat bullish sekali, Anda beli waktu di Maret kemarin misalnya. Anda beli BRI ataupun BCA lagi jatuh-jatuhnya. 14 tahun, ya nggak kemana deh. Anda 1 miliar sudah di tahun keempat. Ya. Ini adalah ilustrasi sekali lagi teman-teman, hanya ilustrasi nabung saham dari program pemerintah. Tapi ingat, modal 100.000 ini jangan Anda anggap remeh. Kalau konsisten Anda tabung, itu kita bisa menjadi bilioner ya, tentunya menghasilkan 100.000 US dollar, itu berarti sekitar kalau kursnya 15.000 di 1,5 M ya. Ya. Tahun ke-16 kalau lagi bagus pasarnya bullish itu bisa mencapai 1,7 miliar dengan Anda konsisten, jangan kan awalnya 100.000 Anda konsisten nabung 10 juta tiap tahun. Sekali lagi ini hanya ilustrasi teman-teman. Saya lanjut lagi ke profil risiko berikutnya. Harta karun terbesar di dunia ada di dalam pasar saham. Anda beliau siapa? Beliau adalah Lo Keng Hong yang sering kita kenal sebagai Warren Buffett Indonesia. Beliau mengatakan sangat sayang bila ada orang yang belum mengenal pasar saham. Jadi buat teman-teman yang hari ini baru pertama kali ikut webinar dan kenal dengan pasar saham dengan kekuatan yang luar biasa ini, saya ucapkan selamat. Ya, saya berikan aplaus buat teman-teman karena Anda adalah orang yang sangat. Kalau mau kaya dari saham, itu belilah saham hebat yang salah harga, teman-teman. Ibaratnya kita membeli Mercy seharga taksi, ya. Apa sih maksudnya membeli mobil Mercy seharga mobil taksi? Kita lihat. Saya tidak akan menceritakan tentang pencapaian awal Bapak Lo Keng Hong sebagai invest di pasar saham Indonesia ya. Waktu itu memang di tahun 2008 beliau dikenal sebagai orang yang pertama kali menghasilkan reger dari saham. Tapi saya hari ini nggak akan cerita saham berikut. Nanti teman-teman bisa cari sendiri di Google tentang ceritanya Pak Lo Keng Hong. Cuan di saham UNTR ya, atau United Tractor waktu itu lagi krisis-krisisnya 98. Hari ini saya cerita yang dekat-dekat aja ya. Di tahun 2017 awal atau akhir 2016, Pak Lo Keng Hong ini melihat ada satu saham yang hebat dan salah harga. Apa sih saham hebat salah harga ini? Gini, saham hebat salah harga ini adalah saham-saham yang memiliki fundamental baik, tapi dijual di bawah harga wajarnya jauh banget. Jadi beliau mempelajari saham ada namanya Indah Kiat. Ini adalah sahamnya grup Sarmas yang tadi saya katakan ya. Kodenya INKP. Anda bisa lihat di tahun 2016 ini saham nggak kemana-mana. Harganya 1.000, 1.800, 1.000 ya di situ-situ aja harganya.
Kemudian Pak Lokeng Hong ini melihat bahwa saham ini memiliki harga wajar di 10.000. Tahu dari mana beliau itu tahu harga wajar 10.000? Balik lagi, rumusnya gampang. Ada lihat aja di book value-nya ya. Anda bisa cek sendiri, orang awam aja yang tanpa punya ilmu akuntansi, nggak usah belajar kemana-mana. Anda cukup lihat book value-nya aja, sudah tahu bahwa harga wajar dari INKP ini 10.000-an ya. Hari ini sudah naik jadi 11.000-an. Beliau melihat saham ini adalah saham hebat yang salah harga. Grupnya Sinarmas, sahamnya bagus, profitnya bagus, tapi dijual dengan harga taksi. Ini salah harga banget. Jadi beliau beli di harga 1.000 hari itu, di 2017. Anda lihat, dalam hanya 1,5 tahun, nggak sampai 2 tahun, saham ini mencapai bukan harga wajar lagi. Lihat, di sini harga wajarnya ya 10.000-an. Memang beliau ada jual di 10.000 ini, karena menganggap bahwa harga itu nggak, targetnya cuma cukup di harga wajar. Berarti kalau beli 1.000, dijual di 10.000 aja, itu cuannya sudah 1.000%, teman-teman. Tapi lihat, pasar yang sangat bullish hari itu bisa membuat harga bukan under value lagi, tapi bisa membuat harga over value. Mencapai 20.000 ya. Jadi kalau andaikan kita ikut Pak Lokeng hari itu beli 1.000, kemudian jual di 20.000, itu cuannya 1.800%. Nunggunya nggak lama pula, cuma 1 tahun. Jadi saya itu bohong ya, tadi saya bohong, Anda bilang, bohong itu 100%, 1 tahun tuh muluk-muluk tuh bohong. Oke, memang saya bohong, karena memang ada pada sahamnya, ada beberapa, bisa cuannya bukan 100%, 1.800%, berapa banyak itu ya? Kalau saya invest uang 1 juta hari itu ya, di harga Rp1.000 INKP, saya diamkan, saya tidur selama 1 tahun, itu uang yang 1 juta tadi, nggak diapa-apain, nggak ditabung, nggak ditambah, jadi 19 juta teman-teman. Jadi kalau Anda investasi hari itu 100 juta, berarti sudah jadi berapa? Ya, 1,9 miliar. Ya, hanya tidur saja. Inilah yang namanya saham multi-bagger, atau saham yang hebat tapi salah harga. Sekali lagi saham ini kembali balik salah harga hari itu, karena corona ya, ini di Maret 2020, lihat. Saham INKP pernah menyentuh di harga 3.000. Kemudian bagger dengan sangat cepat, hanya 4 bulan naik 200%. Jadi kalau hari Maret itu pada sibuk corona kita beli saham INKP ini yang salah harga, di harga 3.000, kemudian dijual di Agustus, kita sudah kalau beli 1 juta, uang kita jadi 3 juta, sudah gain 200%. Wow, luar biasa banget. Apakah saham ini masih bisa naik? Ya bisa aja, karena memang dekat-dekat sudah nilai wajar ya, harganya sudah di dekat 10.000. Yang seperti ini nggak usah kita kejar lagi. Next, apakah saham ini adalah saham multi-bagger? Banyak yang tanya ya. Ini adalah saham aneka tambang ataupun kodenya ANTM. Buat teman-teman yang hari ini, kalau hari itu di bulan Maret, memang harga wajarnya kan di Rp788. Memang kalau kita beli di harga Rp300 ini memang akan bagger. Kalau kita jual dia di 200-an ya, sudah naik, lihat, 123%. Jadi kalau kita investasi uang 1 juta, uangnya jadi 2 juta. Apakah sekarang masih layak beli? Harganya sudah di 1.100. Ya, jawabannya adalah sudah kemahalan seperti ini, bukan saham multi-bagger lagi. Kita beli saham multi-bagger itu saham yang masih salah harga. Bukan sudah beli di Monas seperti ini ya. Saya lanjut sedikit lagi, 2 menit lagi ya. Ini contohnya adalah Indika Energy, juga sahamnya yang dibeli oleh Pak Lokeng Hong dengan kode INDY ya. Itu naik 3.700% dalam 2 tahun. Lihat, bayangkan. Ini adalah saham-saham hebat yang salah harga. Kalau kita investasikan uang 1 juta, kita diamkan uangnya jadi 38 juta. Bayangkan, berarti kalau saya beli 100 juta, uangnya jadi berapa? 3,8 miliar ya. Jadi kalau saya uang 100 juta, saya diamkan, itu harganya waktu itu 100 sampai 120 rupiah nih. Ini dijual di harga tertinggi di 4.000-an. Ya. Dan ini juga masih salah harga sekarang ya. Sempat turun ke harga 300-an, juga bagger 200% selama 4 bulan karena corona ini. Di wajar 2.000, sekarang masih salah harga. Nah, saya akan share ini sedikit. Bagaimana kalau saya punya profil risiko, saya bukan yang investor blue chip, tapi saya mau menjadi seorang multi investor. Bayangkan Anda punya modal di sini 10 juta misalnya, teman-teman ya. Di sini kita tradingkan misalnya ya, kita tradingkan dan ya nggak muluk-muluk deh. Ini saya trading dulu ya, nanti ini ada multi baggernya. Trading, kalau Anda trading dengan modal 10 juta, ini misalnya aja 10 juta, saya sih nggak muluk-muluk, yang penting 1 bulan untung 5% aja. Anda kan sangat greedy ya kalau menjadi traders. Buat yang pernah jadi traders dan sekarang juga traders tuh, kita menjadi orang yang sangat tamak sekali. Oh, maunya cuannya 20%, 5% apaan sih? Receh banget. 5%, lihat ya. Kalau setiap bulan
dari modal pertama 10 juta aja, tanpa Anda tambah modal ya 5% aja, di bulan ke-12 atau 1 tahun itu uang Anda setiap 5% kalau Anda kali 12 kan 60% ya. Tapi karena di compound atau alias di compounding interest, Anda bisa mendapatkan pertumbuhan modal sebanyak 71% selama 1 tahun. Jadi lihat, Anda bisa menjadi seorang billionaires di tahun ke-10 dengan trading ya. Trading setiap bulan pokoknya nggak mau tahu deh, pokoknya saya cukup 5% aja deh cuannya. Sudah bisa menghantarkan Anda di billionaires. Kalau Anda bisa 10% ataupun 15%, Anda lihat di sini pertumbuhan modalnya. Gila banget, bisa juga multi-bagger dong 100% ya. Ini dengan trading. Kalau Anda sudah menjadi orang yang, inilah pentingnya punya tujuan yang tepat, teman-teman. Punya tujuan, asal ikut jual beli aja ya banyak gain loss-nya daripada cuannya ya. Akhirnya nggak bisa menjadi seorang billionaires. Kalau Anda bisa 10% konsisten untuk cuan, di tahun ke-6 Anda sudah jadi seorang billionaires ya. Kalau dengan return 15%, 4 tahun aja cukup dengan modal 10 juta ya, modalnya 10 juta teman-teman, tanpa ada tambah loh, ini saya kasih ilustrasi aja. Tapi kalau Anda belikan saham multi-bagger, saya nggak suka deh ikut-ikut trading, nggak bisa saya aktif setiap hari misalnya ya. Ya Anda investasikan 10 juta tadi di saham hebat yang salah harga. Anda jangan muluk-muluk deh, tadi bisa ada yang 3.800% lah, naiknya 1.800%, ayo kayak kita anggap Pak Oke, bermuluk-muluk, ilmu kita belum cukup. Kita cari yang bisa 100% aja 1 tahun. Tuh lihat. Dengan modal 10 juta, di tahun ke-8 juga uang kita sudah mencapai saat pertama, teman-teman. Jadi tujuan kita dengar kata billionaires ini adalah kita bisa menghasilkan 1 miliar pertama dari saham ya. Lihat ini, 1 miliar. Ini multi-bagger banget. 10 jadi 20, 20 jadi 40, 40 jadi 80. Sekali lagi ini memang hanya hitungan kotor. Karena actualnya di lapangan Anda bisa lebih gede sahamnya. Nggak 100% ya. Tadi ada yang 1.800%, bahkan melebihi itu. Buat teman-teman yang nanya, pasti adakah sekarang pasar yang sudah bullish, sudah hijau banget IHSG, masih ada nggak saham salah harga? Dengan metode yang sudah saya ajarkan tadi, yang sudah saya share kepada teman-teman, mengandalkan book value aja, Anda sudah tahu ini ada satu saham, ya, punya harga wajar tuh di 1.500, sekarang masih harganya lihat ya, masih di angka Rp600. Jadi kalau Rp600 ini, Anda hari ini beli Rp600 sebanyak, ya oke, terserah Anda mau sebanyak apa. Misalnya Anda beli 10 juta aja, Anda diamkan 1 tahun sampai paling lama mungkin ya 3-4 tahun lah ya. Kita nggak tahu, kalau bisa 4 bulan sudah naik 100% ya, puji Tuhan, syukur banget ya. Tapi Anda lihat di sini, kalau bisa naik ke harga wajarnya aja, di 1.500 itu sudah Anda bisa cuan 159%. Sedangkan harga tertingginya ada di 2.800%. Saham apakah ini Anda bisa cari? Saya kasih adalah saham dari sektor konstruksi ya. Anda sudah tahu deh pokoknya harga sahamnya sekarang Rp600, punya harga wajar di 1.500. Ini adalah saham pilihan multi-bagger yang cocok buat Anda. Buat teman-teman yang hari ini masih belum menjadi investor saham, aduh saya sudah mau deh pokoknya. Misalnya, bagaimana cara mulainya? Gampang banget. Anda cukup punya KTP, NPWP, itu juga opsional ya. Punya buku tabungan seperti saya bilang tadi. Buka akun saham di sekuritas, kemudian Anda tinggal setorkan dana ke rekening Anda. Jangan setorkan ke rekening orang lain ya. Baru Anda sudah siap beli saham. Gampang banget, semudah Anda membuat akun di Tokopedia maupun Shopee. Gampang banget pokoknya belanja saham seperti sudah belanja online. Oke, saya akan tutup dengan buat teman-teman yang mau tanya bahwa, waduh saya masih pemula, mau belajar bagaimana caranya. Sekarang Billionaires juga ada program yang saya sudah launching, soft launching dulu ya. Karena e-book saya dan e-course belum jadi saya masih launching Billionaires Traders Club. Grup gratis sudah ada sih teman-teman, tapi grup yang untuk ini khusus menjadi traders, saya ada buat akan kita share adalah belajar saham untuk pemula, pembukaan akun, saya akan share setiap hari rekomendasi jualan beli saham yang pokoknya 5-10% ke atas ya. Kemudian bimbingan money management, portofolio, dan juga Anda bisa konsultasi saham. Saya saat ini harganya nggak berbayar ya, alias gratis. Kalau buat teman-teman yang mau belajar, mau join, Anda pemula, silakan DM saya nanti, boleh di Instagram maupun WA ke saya. Ketik mau traders ya, buat teman-teman yang mau belajar. Oke, sekian saja sharing saya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, balikan kepada host C. Niki. Terima kasih. Oke, makasih ya Koben. Bermanfaat sekali. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan kok. Yang pertama itu dari Ko Teddy.
dia nanya ini kok, untuk long term investment bagusnya itu sahamnya saham apa kok? Yang ini lagi salah harga kok. Oke. Dia mau langsung contohnya gitu kok. Saya izin minum ya. Tadi sudah ada saya share ini. Share screen saya masih ada ya, ini, oke. Jadi what the next multi-bagger adalah saham dari sektor konstruksi. Ya, saya nggak mau langsung kasih sebut aja biar teman-teman juga bisa belajar. Di book value-nya hari ini book value-nya ada di 1.500, harganya masih di Rp600. Pilihan terbaik untuk Anda beli. Percaya deh sama saya, kembali ke harga wajar pasti. Saham dari sektor konstruksi. Itu aja, untuk investasi minimal paling cepat 1 tahun ya. Oke, terus dia nanya kok untuk investasi long term bagusnya itu berapa jumlah saham yang kita investkan kok? Nggak mungkin kan satu aja kok. Oke. Untuk siapa tadi yang nanya? Kok Teddy juga? Oh, sama ya. Untuk Kotedi, kalau investasi tergantung. Tadi Kotedi itu bagian cocoknya menjadi konservatif ataupun moderat. Tadi cocoknya untuk long term investasi itu berarti di atas 10 tahun. Kalau cocoknya tadi dengan metode yang ini, kalau long term ya, modal awal itu bukan menjadi masalah, teman-teman ya. Kembali lagi, modal awal itu bukan menjadi masalah. Yang penting adalah Anda konsisten untuk nabung saham. Nah, ini kalau di portofolio ada ya, seperti saya ya. Bila punya kayaknya sih resiko, ini ditanyanya, ya? Kok kayaknya ini ditanyanya sih jumlah saham yang diinvest gitu kok, bukan jumlah modal uangnya sih. Jadi misalnya disesuaikan aja. Misalnya beli saham apa, misalnya BRI ya. Jadi bisa kalau setiap bulan ada gaji bisa sisihkan 500.000 sampai 800.000, kan satu lotnya BRI sekarang 300 ribuan ya. Jadi kalau punya uang ya sekitar 500.000 bisa beli 2 lot gitu. Bisa ditabung aja. Konsisten ditabung aja pokoknya satu saham kalau memiliki long term ya, 10 tahun sampai tak terhingga. Kalau saya sih beli BRI itu untuk seumur hidup, nggak akan dijual, ditabung aja terus. Jadi kita hidup dari dividen. Mungkin itu sih ya. Oh, berarti kita nabung uang gitu ya kok. Oke. Kita mau nabungnya 800.000 baru kita cari saham apa yang kira-kira kayak gitu ya kok. Ya, jadi disesuaikan dengan ini Anda mampunya setiap bulan itu menyisihkan uang berapa. Kalau ada yang mau dihitungin nanti saya hitungkan langsung dari Excel-nya. Jadi misalnya nabungnya bisanya setiap bulan cuma 500.000 nih, berarti 1 tahun kan cuma 6 juta. Ya, nah, cocoknya saham apa gitu. Nggak cocok mungkin BCA, karena BCA kan kita kalau mau beli butuh uang 3 juta ya. Kenapa saya tadi bilang BRI? Karena BRI bisa dibeli dengan 300 ribuan. Ya konsisten aja ditabung terus dengan metode DCA ya, atau dollar cost averaging, nabung saham. Ya mungkin itu sih. Contohnya ya. Terus, ya. Jadi jangan langsung cerita nih, contoh aja. Buat yang mau langsung nanya, dibuka aja kameranya. Yang mau langsung nanya, yang bagus boleh. Pertanyaannya Ceniki. Yang mau tanya. Terus ditanya lagi, tools apa kok yang biasa digunakan untuk screening saham kok? Screening secara apa nih? Fundamental atau teknikal? Kalau gampangnya bisa screening saham lewat trading, untuk trading kok. Untuk trading. Saya pakai Trading View. Trading View ya. Ya, Trading View. Terus gratis. Ya, yang Trading View gratis ya. Oke, terus ini ada pertanyaan. Kayaknya sih ini untuk compounding saham itu biasanya kita invest aja, tidak dijual. Ya benar kan kok kan? Kita invest aja, kita simpan aja gitu kan kok kan? Ya. Halo. Jadi tergantung tujuannya teman-teman. Jadi misalnya targetnya saya misalnya 5 tahun lagi mau untuk biaya nikah, atau misalnya 20 tahun lagi untuk dana pendidikan anak. Tergantung tujuan Anda ya. Jadi bukan berarti kalau Anda sudah nabung metode seperti ini nggak boleh dijual-jual. Ya terserah, misalnya Anda lihat, wah kayaknya kalau saya nabung 10 juta 10 tahun lagi, Anda bisa lihat di tabel ini. Wah kalau saya cuman untuk dana nanti 10 tahun lagi cukup nggak ya uang 233 juta ini? Ya kalau Anda merasa cukup ya silakan Anda tabung 10 juta per tahun. Tapi hasilnya kayaknya cukup deh. Ya Anda bisa naikkan nilai investasi ini, bisa di bisa di style ya. Saya bukain Excel-nya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau dihitung silakan, nanti saya hitungin di sini. Misalnya ya nggak apa-apa 100 ribu juga tetap. Ya bisa nabung. Pokoknya saya sisihkan uang 20 juta deh misalnya.
20 juta selama 1 tahun. Hanya ya. Jadi kalau dengan uang 20 juta ini kita lihat. Nah, di tahun kelima Anda sudah uangnya konsisten nabung sudah jadi 155 juta. 10 tahun sudah jadi 467 juta. Yang tadi kan 10 tahun cuma berapa ya? Nah, ini kan 10 tahunnya 233 juta ya. Nah, jadi disesuaikan dengan kemampuan Anda untuk nabung, sesuai dengan tujuan keuangan Anda, teman-teman. Jadi ada yang nikah, mau beli PS5, atau mau nikah lagi, ya terserah lah ya. Pokoknya disesuaikan aja, dan baru dilihat kemampuan Anda untuk nabung berapa, gitu. Buat yang mau nanya langsung, silakan ya, open camera dan mic. Mungkin lebih seru kalau langsung diskusi nih. Nah, ada yang mau langsung diskusi. Benar. Terus kok ada yang naik motor, hati-hati ya di jalan. Apakah saham PTRO dan BMTR itu ada kemungkinan naik seperti saham UNTR dan INKP kok? PTRO ya? Iya, sama BMTR. Ini dua-duanya saham yang dipegang Lo Keng Hong ya. Saya share sedikit. Ini trading view yang saya pakai. Nampak ya di share screen ya? Nampak kok. Saya pakai versi gratisan aja kok ini. Nggak nampak ya di ini ya, di share screen ya? Yang nampak yang tadi kok masih yang 10 juta itu nabungnya. Bentar ya. Nih, nampak nggak? Oh, oke, nampak kok. PTRO. Oke ya. PTRO teman-teman. Ini Pak Lo Keng Hong ini belinya sudah sangat lama banget. Jadi kalau menurut saya sekarang harganya sudah tinggi di 1.700. Bisa multi bagger, harga wajarnya saya nggak pegang RTI. Mungkin bisa bantu saya cek PTRO ini harga wajarnya di berapa ya teman-teman? Yang bisa bantu cek saya di RTI itu PTRO. Nah, ini sekalian Anda pelatihan untuk belajar melihat secara cepat harga wajar suatu saham. PTRO ini harga wajar di berapa? Ada yang tahu? Saya lagi nggak bisa buka RTI, handphone saya untuk kamera. Ada yang bisa bantu saya jawab? Buka ini RTI, Anda buka ketik saham PTRO, itu harga wajarnya di berapa? Langsung kita lihat. Sambilan nunggu PTRO, saya buka BMTR ya. Kita bisa takar harga wajar suatu saham teman-teman, tapi nggak tahu berapa lama bisa naik ya. Harga wajar kalau BMTR itu kan harga wajarnya di 700-an ya. Sekarang harganya kemarin close di 236. Jadi kalau Anda beli di harga 236, dia balik ke harga wajar. Bentar. Wait. Harga wajarnya di 700. Kalau nggak salah, nanti bantu cek deh. Jadi kalau saham ini Nah, kalau di 700 BMTR harga wajar masih menjadi saham multi bagger. Jadi Lo Keng Hong masih membeli saham yang hebat salah harga. Cuman nggak bisa Anda samakan kesabarannya ya. Kalau Anda, aduh saya nggak bisa deh, tunggu saham lemot banget. Nah, itu nggak cocok Anda trading aja deh. Apalagi Anda mau beli blue chip ya, nggak cocok. Tadi PTRO berapa harga wajarnya? $0,2 kok, kayaknya 700-an ya. Dikali kurs 15.000 coba harga wajar book value-nya dikali itu dolar ya, dikali 15.000 coba. Kalau nggak salah saya hitung di 3.000. 750 di berapa ya? Bentar ya. Petrosi PTRO 2981 ya. 2981 oke lah, 3.000 lah ya. Nah, saham ini kalau Anda beli sekarang di 1.700 itu, kalau dia balik ke harga wajar baru cuan 76%, nggak jadi saham multi bagger kecuali Anda belinya di sini kemarin. Ya, di saat Maret nih lagi jatuh-jatuhnya nih di harga apa tuh namanya nih 800 nih. Anda beli, tunggu harganya balik ke harga wajar di 3.000 bisa 200%. Jadi gampang banget cari saham hebat yang salah harga nih teman-teman. Semoga ini ya, saya bongkar di tempat lain. Webinarnya gratis nih, kalau bayar mantap juga nih. Oke, ada yang mau tanya lagi? Masih ada kok. Siap, saya siap jawab kok.
Terus cara lihat book value tadi seperti yang tadi kan kok dari RTI. Terus apa ini? Aku cari pertanyaan yang bagus-bagus aja deh. Oh, terus apa kita harus pisah saham yang mau di trading sama yang mau diinvestasi kok? Oke, buat yang mau invest dan trading, kasih tahu investasi saya itu memiliki 2 portofolio teman-teman. Jadi karena satu investasinya sangat lama, saya itu tipe orang yang sebenarnya cenderung agresif, nggak suka yang lambat. Jadi saya investasi di saham hebat ini kan lemot ya pergerakannya ya, kayak Anda nunggu-nunggu tadi Petrosi lah, BMTR lah ya, itu kan sangat kali nunggunya bisa di atas 1 tahun semua. Sedangkan kita maunya kaya dalam 1 malam, rata-rata lah ya, nggak muluk-muluk. Nggak bisa investasi saham itu kaya dalam 1 malam. Jadi di porto investasi itu kalau tiap hari Anda buka, wah bukan nambah malahan kurang. Anda buka lagi besok, bukannya cuan malah loss. Anda lama-lama bosan sendiri. Makanya saya buat investasi untuk trading di portofolio satu lagi. Tapi porsinya hanya untuk trading for fun aja ya teman-temannya. Ini kalau versinya saya, beda-beda kita punya profil risiko, jadi disesuaikan dengan teman-teman. Kalau saya, trading saya hanya pakai modal 10-20% dari total investasi. Misalnya saya punya modal 10 juta ya. Ya saya cuma tradingin uang 2 juta maksimal. Gitu. Sisanya saya investasikan karena trading itu nggak bisa cepat kaya. Karena apa? Karena kita harus untuk pemula ya, karena ada emosi yang harus kita pelajari psikologinya. Anda nggak bisa kayak gampang banget ya tadi lihat share screen-nya setiap bulan pokoknya 5% aja deh, memang gampang. Coba deh, nggak segampang itu. Makanya saya buat ada di grup Billionaires Traders. Jadi setiap hari itu kita bukan mengontrol emosi kita sendiri, kita kontrol emosi kita bareng-bareng. Jadi bisa ya. Jadi tapi porsi trading saya hanya sekitar 10-20% dari total dana investasi. Tetap harus dipisah kalau saya bilang. Karena Anda tergoda untuk jual deh. Nanti kalau Anda lihat, wah saham yang saya beli ini tadi, waduh sudah cuan 50% nih. Padahal target kita misalnya 200%. Anda tergoda mau jual. Jadi saran saya adalah dipisah ya. Gitu Pak. Oke. Terus ini lagi kok. Selain harga PBV, apakah ada indikator lain yang perlu diperhatikan untuk investasi di saham blue chip? Oke. Kalau blue chip teman-teman, itu kita nggak bisa hitung dari book value ya, nggak bisa hitung dari PBV dan juga PER. Jadi nggak bisa valuasi saham itu. Kalau untuk blue chip nanti misalnya, waduh, BCA harganya kayak tadi ya, HMSP dan juga Gudang Garam kan punya valuasi yang sangat mahal sekali. Jadi kalau blue chip, kita nggak bisa hitung dari PBV-nya. Nah, jadi kalau untuk blue chip kita harus lihat kinerjanya, menghitung namanya future value. Mungkin hari ini nggak akan saya sharing, kalau saya sharing panjang banget. Jadi itu hanya berlaku untuk saham multi-bagger ya teman-teman ya, untuk lihat secara cepat aja, quick-nya aja, itu lihatnya langsung. Anda pemula siapapun hari ini baru kenal kata saham pun juga sudah tahu harga wajar dari suatu saham, tapi nggak berlaku di saham-saham blue chip. Anda nggak bisa hitung BRI ataupun BCA dari metode yang seperti itu. Ini hanya berlaku untuk Anda investasi di saham multi-bagger aja. Oke. Kok ini masih banyak pertanyaan? Apa boleh nanti kalau mereka yang mau tanya itu langsung DM ke Koko aja? Boleh DM ke saya, boleh tanyain di grup ya teman-teman, boleh DM. Jangan lupa follow Instagram saya di @bensfiria. Anda bisa DM saya jawabin deh. Kemudian kalau mau join grupnya gratis, ada di link bio Instagram saya juga. Di grup nah, WA. Bagi teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, boleh DM ke Bensfiria-nya aja ya. Atau boleh join ke grup Bensfiria di Billionaire Group ya kok ya. Ya, tapi kalau untuk Billionaires Traders itu memang dipisah, khusus hanya untuk trading dan juga investasi. Jadi kalau untuk sharing-sharing umum, saya ada grup umum kok. Oke, makasih. Oke. Nah, kita tutup untuk acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ko Bensfiria sudah bersedia memberikan arahan dan kiat-kiat untuk menginvestasikan dana kita ke saham ya Ko. Terus foto ya. Sebelum kita tutup, kita mau isi feedback form dulu Ko. Oke. Boleh tolong Oke.
Nah, bagi teman-teman, kita isi feedback form dulu di ini bit.ly/mt-feedback01. Kita memberikan waktu 2 menit untuk mengisi feedback form. Buat teman-teman di sini yang masih mau ikut, saya akan ada batch kedua juga, masih bahas yang sama. Tapi buat yang teman-teman yang belum bisa ikutan ya, nanti saya akan buat di batch kedua lagi, di bongkar saham jadi bilioner saham. Oke, sekalian dengan isi feedback form, saya ingin ada 3 peserta untuk memberikan feedbacknya secara langsung. Apakah ada yang bersedia? Bagi yang bersedia, boleh langsung saja buka mikrofonnya dan buka kamera. Ada yang ingin memberikan feedback? Kasih dong masukan sarannya juga sekalian. Iya. Jadi kita bisa buat yang lebih baik ya, Ko ya. Yes. Mohon maaf ya kalau agak buru-buru karena waktunya nggak lama. Tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat deh. Iya, benar kok. Ini kita pilih aja ya. Ini gimana kita fotonya nanti ya? Nanti semua tolong buka kamera juga untuk kita foto bersama. Nanti dibantu sama admin untuk ambil fotonya kok. Teman-teman yang sudah di sini jangan lupa nanti di tag ke IG saya ya kalau yang upload di story. Iya. Untuk webinar malam hari ini jangan lupa tag saya @bensuria, tag juga @millennialtalk, tag Ceniki juga nggak? Iya boleh. @niki.manzo. Manzo. Okay. Kepada Bapak Teddy boleh minta waktunya untuk sharing bagaimana feedbacknya terhadap Millennial Talk pada malam hari ini. Bapak Teddy. Halo. Ya. Atau kepada Ibu Claudia, boleh minta waktunya untuk men-sharekan apa yang Ibu rasakan. Wah, aku lagi baca-baca nih. Mantap nih. Ayo silakan. Ya, silakan. Thank you sharingnya malam ini Ko Benny. Bermanfaat banget loh untuk yang baru-baru belajar ini kan istilahnya benar-benar buta banget nih. Apalagi mau investasi atau mau beli trading gitu kan. Benar-benar kayaknya uang saya mau dikemanain gitu kan. Bingung banget gitu. Terus benar-benar banyak juga sih teman-teman yang istilahnya bilang, ayo belajar investasi, tapi mau belajar dari mana, bingung gitu. Lihatnya dari mana sih, istilahnya. Mereka ini lihatnya dari mana, teknikalnya gitu. Jadi mereka cuma ngajak aja belajar investasi gitu. Tapi nggak ngajarin, ini lihatnya gini loh, Bu Halu. Ini lihatnya gini loh, istilahnya price-nya gitu. Makasih yo infonya Ko Benny. Oke, thank you Melisa. Thank you. Thank you Melisa. Semoga terus bermanfaat ada lagi ilmunya. Kak? Yang lain dong, yang dari kota lain nih. Kayaknya ada dari Bali kemarin rame juga. Banyak anggota KSPM juga kemarin ya beberapa. Ini C. Julita masih sama anaknya. Halo. Asik banget. Halo. Oke. Kok kita tutup aja ya, Ko? Boleh. Nanti ada di feedback form juga. Mohon untuk para peserta untuk buka kameranya, kita foto bersama dulu.
Gak habis-habis nih saya bacain komentarnya, Mak. Thank you loh. Maaf ya nggak bisa balasin satu-satu, nanti saya usahain balas deh di grup. Oke, kita foto ya. Admin bantu di foto ya. 1, 2, 3. Jempolnya. Oke, udah. Thank you buat teman-teman ya. Udah selesai? Udah, wes? Oke, sudah selesai. Kita akan menginformasikan Millennial Talk berikut. Tolong di share screen. Oke, bagi teman-teman yang mau ikut, kita boleh ikut Millennial Talk pada selanjutnya, yaitu tantangan pemimpin milenial di era 4.0. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut, silakan daftar aja langsung dan registrasi diri Anda ya. Oke, terima kasih kepada Kobens sudah bersedia memberikan kiat-kiatnya ya, Ko. Terus terima kasih juga. Ya, terus terima kasih juga kepada para audiens yang sudah bersedia mendengarkan sampai akhir sesi Millennial Talk pada malam hari ini. Sampai jumpa, bye-bye. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa, thank you ya. And when it comes to fear, you can either forget everything and run. I said, or you can face everything and rise. I believe. And let me tell you what I believe. I believe that. I believe we're going to face everything and rise. That we will win. It's not how you fall, it's how you get back up. And what don't kill us make us stronger, boy. Bet that up. Take a swing at us, you better hit hard. Cause when we swing back, it's like, oh God. It's time to knuckle up and fight hard. Now let's all buckle up and fight hard. Que Dios bendiga a todas tus familias, mi amigo. Se parta mandito, vamos a darle duro este video. Say it with me. I believe, say it with me. But we gon' win the war. I'm from the bottom, I'm that uncut, real raw. When things get tough, that's when we show up. That's when we show out. That's when we show y'all. It's time to knuckle up.